Lembung tiang PT Dedari. Lembung tiang PT Dedari, lagu udara dia wahara epi. Tiang berkaca dek karena gaya, lagu berkaca karena sakit mati. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa wa asra 'abdahu minal masjidil haram ilal masjidil wa arahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadinil mujtaba wa rasulinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu li sa'adatihi fid dunya wal ukhra. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammad warham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz ayyidna dhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang kita hormati, kita cintai Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutan tadinya. Kalian kenal siapa nama kepala sekolahnya? Dari mana beliau? Banyak yang tidak tahu ini. Sebagai siswa siswi wajib tahu leman guru. Apa hikmahnya adik tahu lain belayat lemah? Iya dong. Saya itu panitia pengajian saya, selalu saya ingatkan, jangan saya saja yang datang ke Pelungguh. Pelungguh juga perlu tahu di mana rumah saya, dengan tujuan agar tahu di mana Pelungguh nanti datang layatan. Baru-baru narak le Facebook lema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Tuan Guru Gelanggang Sakti. Bumbi ini belayat namun dia tahu rumah saya kan begitu. Ya. Nah jadi itu apa istilahnya, kita kalian sebagai siswa harus mengetahui di mana rumah Pak Guru-gurunya ini, ibu gurunya. Ya, dengan tujuan seperti yang tadi, buat narak pengumuman lemak, ada yang tahu lain lalu belah. Nah, sudah itu aja ilmunya, tidak ribet kan? Ya. Bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, adik-adik OSIS beserta jajaran para siswa-siswi yang nyata maupun yang tidak nyata. Ada siswa jin di sini ya. Itulah enaknya sekarang. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kehadiran Allah pada pagi ini bisa kita memperingati kembali, bisa mengenang kembali sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj yang telah dilakukan, ditunaikan oleh satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabi-nabi yang lain tidak ada yang pernah Isra dan Mi'raj, tidak ada selain Nabi kita. Kenapa demikian? Itu menandakan, mengisyaratkan sebagai bukti, sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa Nabi kita adalah orang yang terbaik, hamba Allah yang termulia, Sayyidul Awwalina wal Akhirina, pimpinan dari semua hamba Allah, pimpinan dari semua nabi-nabi dan rasul. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lamun bahasa lepak kena darah atasan malik kanjeng Nabi. Ya, darah atasan sekalipun Nabi Adam lebih tua, lebih senior, tapi tetap Nabi kita lebih mulia, lebih istimewa. Ia kanan, ia maknan sayyidul awwalina wal akhirin. Pimpinan dari awal sampai akhir, pimpinan dari dunia sampai akhirat. Ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati wala fakhra, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ini, sabda Nabi, sayyid, pimpinan dari dunia sampai akhirat. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul tahta liwa'i yaumal qiyamah, nanti di akhirat akan bernaung di bawah bendera saya. Wala fakhra, bukan saya sombong, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya itu? Tahaddus bini madillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa artinya? Adapun nikmat-nikmat yang kalian telah dianugerahkan oleh Allah, fahaddits, ceritakan, jangan disimpan. Kalian lolos, alhamdulillah, misalnya kalian lulus memperoleh prestasi yang terbaik di Lombok Timur misalnya, fahaddits, ceritakan, minimal lewat medsos. Alhamdulillah, saya siswa terbaik, alhamdulillah. Bukan sombong itu guys, tapi itu namanya tahaddus bini. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Adapun nikmat-nikmat yang telah Allah karuniai berikan kalian, fahaddits, ceritakan. Lahirlah istilah tasyakuran. Tasyakuran berbagai macam. Misalnya kalian lulus menjadi PNS, kalian lulus nanti menjadi ABRI, kalian lulus menjadi polisi, kalian lulus menjadi TNI, kalian lulus menjadi TANI, TANI. Ya, tasyakuran. Tasyakurannya bagaimana? Gorok sampi, gorok bembe, undangan, masuk undangan ke SMA 1 Lepak. Acara mohon kehadiran Bapak Ibu guru di acara tasyakuran kelulusan saya sebagai TANI. Itu namanya tasak. Perintah Allah dalam Al-Quran itu yang namanya menceritakan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah. Wala fakhra, bukan saya sombong, sabda Nabi. Saya ini sayyidnya, saya ini pimpinannya, awalin wal akhirin. Dari semenjak zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, semua nabi, semua rasul, sayalah sayyidnya, sayalah pimpinannya nantinya. Wala fakhra, bukan saya sombong, tapi itu namanya tahaddus bini madillah. Misalnya kalian nanti tatkala berada di cermin. Tahu cermin? Apa definisi cermin? Definisi cermin yang pernah saya terima dulu waktu pramuka. Cermin adalah dia melihat kita, kita melihat dia. Digojok sama pembina dulu. Ambilkan apa? Dia yang melihat kita, kita melihat dia. Tidak ada yang tahu. Ternyata kaca kan. Nah, itulah namanya senior-senior seperti itu. Sudah kalian pramuka? Apa yang paling mengerikan waktu pramuka? Apa? Paling itu bagus itu, ini jawabannya ada di belakang saya. Paling mengerikan papa suruh ibu batu jo kubur no. Ye to aji ndik mele-menek paju milit menek si takut. Mencret tidak. Yang namanya kubur jam 2 malam sebelum subuh, ya Allah, ngeri. Udah puluhan HP bare itu ongkat-ongkat suara yang mengerikan. Sudah Anda alami itu? Ya, alhamdulillah, berarti hebat kau itu. Oke, kita kembali kepada Isra dan Mi'raj kita. Bahwa dengan pengajian seperti ini, dengan sendirinya, dengan tidak sadar kita sebagai orang beriman mengingat kembali sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj,
yang pernah dilakukan oleh satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan pengajian seperti ini akan bertambah iman, keyakinan kita pada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita diberikan Isra, Nabi kita diberikan Mi'raj oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar kehendak, atas dasar izin restu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatnya sudah dibacakan oleh saudara korek tadi. Ya, saudara Anda, kakak kelasnya, kakak kelasnya sudah melantunkan ayatnya. Ayatnya sudah ma'ruf di antara kalian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi kita diberikan Isra dan Mi'raj. Kalian perlu tahu bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah hal yang paling spektakuler, kata orang Greneng. Apa artinya paling spektakuler? Darat dengan tahu gawe. Tidak ada yang bisa menunaikannya selain Nabi. Kenapa adik-adik? Karena melalui proses Isra dan Mi'raj ini, Nabi kita bisa bertemu langsung dengan Allah subhanahu. Yang namanya bertemu langsung dengan Allah, nikmatul uzma, nikmat paling mulia, nikmat paling istimewa. Darah nikmat atasan Malik dengan nikmat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk surga hebat, masuk surga luar biasa. Tapi lebih hebat dan luar biasa bisa bertemu dengan yang punya surga. Bertemu dengan malam Lailatul Qadar, mulia, istimewa. Tapi lebih mulia dan istimewa bertemu dengan yang punya Lailatul Qadar, yaitu Allah subhanahu. Ibaratnya seperti ini, analogi sederhananya seperti ini para siswa-siswi. Kalian misalnya masuk ke istana Joko Widodo, ya. Kalian masuk ke istana Bapak Presiden Jokowi langsing body. Masuk istana luar biasa. Dari gerbang kalian sudah selfie. Isi cemoh, isi bangga, isi bahagia. Ini masa nyampah si cemoh bisa masuk ke jangan istana Jokowi, kelas-kelas pendopo baik di muhtamar paling lain utama lapangan Maklubar. Masuk ke istana, masuk ke pendopo, luar biasa. Lebih luar biasa lagi jika kalian bisa bertemu dengan Bapak Jokowi, bisa bertemu dengan Bapak Bupati, bisa selfie dengan Bapak Gubernur. Ya, demikian halnya masuk surga memang luar biasa, hebat. Tapi lebih luar biasa dan hebat lagi jika bertemu dengan Allah yang punya surga. Istilah bahasa lain, ini cerita lama, ini bukan cerita masa kalian ini. Cerita masa-masa saya, bapak-bapak gurunya, atau inak-inaknya, lebih-lebih papu-papunya. Begini, sekarang misalnya ini arak dot berangan, cerita ini, ya. Arak dot panggung angan, di teman keruan temeli ini. Sekedar berangan, istilah zaman saya muda dulu namanya GM, gila udah ada istilah itu sekarang, ya. Ya, makanya ke setiap masa, setiap zaman lain-lain istilah. Istilah saya dulu GM, gila mesak, ya. Istilah layan Malik namanya bertepuk tangan sebelah. Istilah layan. Nah, sekarang Anda ini misalnya berangan di suku dedara saniman keruan atiangan mele ditendik. Masya Allah, sekedar tameleh doang, telang lelah, telang lapar. Isi sekarang cemo hanya masuk lehnya, telang lelah, telang lapar. Bagaimana kalau bisa bertemu langsung dengan sang yang punya rumah? Dedari sakot panggung angan baru. Masya Allah, ini tekus langsung. Ini keringat dingin.
nikmat yang tidak bisa diuraikan oleh lisan dan tulisan, kata orang lain itu. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga memang hebat. Lagu lebih hebat Malik bisa bertemu dengan Ibn Sur. Itulah gambarannya dalam masa muda saya dulu. Sekarang ya tak bisa saya gambarkan. Nah, dari itulah bahwa peristiwa Isra yang begitu spektakuler, kenapa Allah hanya berikan kepada Nabi kita? Jawabannya sudah ada di Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Nabi kita disanjung oleh Allah karena akhlaknya. Apakah nabi-nabi, rasul-rasul yang lain tidak berakhlak? Ia berakhlak, cuma pernah mengecewakan Allah. Nabi Allah Adam alaihi salam pernah mengecewakan Allah karena melanggar perjanjiannya dengan Allah. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Adam, Hawa, tinggal di surga. Apa yang kau inginkan silahkan. Satu permohonan saya, jaga angklulun pau ini. Nah, itulah rasanya. Ya, la taqraba hadhihi syajarata, jangan kau dekat ke pohon yang satu ini, Adam dan Hawa. Apa yang terjadi? Beliau langgar perjanjiannya dengan Allah. Kecewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi-nabi yang lain, Nabi Allah Nuh alaihi salam pernah mengecewakan Allah. Kenapa? Karena Nabi Allah Nuh mendoakan umatnya mati selaku. Gemas doa Nabi Allah. Diceritakan dalam Al-Quran, qala rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara. Nenek kaji Allah Ta'ala mati benok berselaku manusia syarat di bawah dunia ni ke, ya Allah. Apa sebabnya? La yalidu illa fajiran kaffara. Percuma dia akan hidup di dunia, ya Allah. Anak cucu keturunannya, bayi baluknya nanti menjadi orang yang kafir, tidak beriman kepadamu ya Allah, tidak beriman kepadaku sebagai utusanmu ya Allah. Mati misalapun ya Allah. Kecewa Allah dengan doa Nabi Allah Nuh alaihi terjadilah banjir saat itu seperti kalian sudah ketahui. Kecewa Allah Subhanahu. Intinya semua nabi, semua rasul, semuanya pernah mengecewakan Allah sekali dalam umur hidupnya. Karena kekecewaan Allah, mereka semua tidak diberikan Isra dan Mi'raj. Tapi Nabi kita sedikit pun tidak pernah mengecewakan Allah. Akhirnya disanjung di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah memiliki khuluk akhlak yang paling mulia, yang paling istimewa Muhammad. Sanjungan Allah dalam Al-Quran. Sebab mulia akhlaknya yang mulia istimewa, tidak pernah mengecewakan Allah. Akhirnya diberikanlah nilai yang paling hebat berupa Isra dan Mi'raj. Demikian juga dengan kalian sekarang ini sebagai siswa maupun siswi. Jika kalian tidak pernah mengecewakan bapak ibu guru kalian, saya yakin kalian akan diberikan nilai yang terbaik. Lagu nanimbe tamek solah nilai bareh liwat kan je pak guru serepet me pak guru. Mana boleh. Ade dek kanggo dek lulus dek met pelulus si pak guru. Lagu sipi nanti Bapak Jokowi bebasi harus lulus. Akhir ngalahan Bapak guru. Ya, adin istilah lain zaman-zaman saya sekolah kalian tidak akan lulus. Zaman saya, zaman Pak gurunya Ustadz Imran namanya. Itu yang body Prabowo itu.
Ini teman saya sekolah dulu di Pancor. Ya, dia di Muallimin, saya di Aliyah. Barengan di Maha. Tapi nasib dia menjadi PNS, nasib dia menjadi anak Jokowi. Saya yang menjadi marani sudah ngelining belau bedaya bertimuk tak keruan. Tapi kalau beliau alhamdulillah istrinya juga PNS, pada dari anak Jokowi doang dia ya. Ya itulah Ustaz. Ini Ustaz Imron namanya. Karena banyak Imron teman saya dulu sehingga ada juga namanya Ustaz Emeron. Kalau ini ya Ustaz Imron dia ini ya. Dari dulu dia masalah kursus bahasa Inggris, berbakat bahasa Inggris dia. Jadi sekarang mungkin bahasa Inggris ya belum mungkin ya sama bahasa Inggris dia. Ya Inggris dia bahasa Inggris. Saya kursus bahasa Inggris lagu meno sekecil pernah ke bahasa Inggris. Ya sekedar I don't know aja tahu kan. Sekedar no word boleh lah. Tahu sedikit. Nah itulah bakatnya beliau alhamdulillah. Nah adik-adik, bahwa jika kalian tidak mengecewakan, jika kalian berakhlak mulia kepada bapak ibu guru kalian, kalian akan diberikan nilai yang terbaik dan barokah ilmu kalian. Beda dengan yang tidak berakhlak. Pintar tapi tidak berakhlak, pintar tapi berakhlak, barokahnya beda. Bekanan barokah berkat, bekanan berkat manfaat, iya kenan barokah bahasa sasak berkat. Dia sangat berkat bentek opak-opak salam mas doang. Jadi arti barokah itu adalah bermanfaat. Punya ilmu bermanfaat. Mana buktinya bermanfaat? Dia berguna bagi agamanya, bagi negaranya, bagi keluarganya. Tamat di SMA, meneruskan kuliah. Selesai kuliah bisa mengamalkan ilmunya. Itu namanya ilmu bermanfaat. Sekedar punya ilmu tapi tidak diamalkan, ya rugi. Justru akan memberatkan kalian nanti di akhirat. Kalian tahu sholat ini wajib, kalian tahu berbakti kepada orang tua wajib, berbakti kepada guru wajib, menghormati guru wajib, menghormati orang tua wajib, tapi kalian tidak amalkan. Itu akan memberikan beban dari dunia sampai akhirat. Kuala bahasa sasak kenan. Begini adik-adik kan sederhananya. Kalian sekarang tahu diri sebagai istri misalnya. Ya, tahu diri sebagai apa kewajiban sebagai istri? Berbakti kepada suami, hormat kepada suami, cinta kepada. Ini contoh kewajiban sang istri, tapi tidak ada yang kalian lakukan. Semamem dia menghormati, semamem dia melila, semamem dia empati. Apa ni mereka kena si semamem kira-kira. Karing mereka terbukaan jebak. Aneh oleh beda ni galuh jebak lah ngambil oleh. Terseuh lamun bahasa lepakan. Kenapa? Karena kalian tidak mengamalkan ilmunya. Parang diri menjelap-jelap laku malik ke saya. Ya. Iya, dari itulah makanya tunaikan kewajibannya sebagai istri. Ini contoh saja. Ya, kalian sudah punya ilmu pengetahuan bahwa berbakti kepada orang tua adalah wajib hukumnya. Jika kalian tinggalkan, yang akan menerima mendapatkan akibatnya adalah kalian sendiri. Dari itulah harapan saya melalui pengajian Isra dan Mi'raj ini, silahkan kalian berupaya dan berusaha menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karim, menjadi mempunyai siswa-siswi yang berakhlak mulia, berakhlak dengan gurunya, berakhlak dengan ibu gurunya, berakhlak juga dengan saudara-saudarinya, berakhlak kanca baturnya. Karena temanmu kodeanlah otak batur piaknya jadi bal sebab. Tak bagaimana bal? Iya patok-patok otak batur. Berarti kalian tidak berakhlak. Nanti kalian akan tahu akibat dari perbuatan kalian yang meninggalkan akhlak sesama teman-teman. Akhlak kalian kepada saudari-saudari kalian, ya, adik-adiknya. Misalnya dia tebing mintol ni bareh nancaman batur. Ya, itu namanya tidak berakhlak.
berakhlak. Intinya berakhlaklah dengan ibu guru maupun saudara-saudarinya, sampai berakhlaklah dengan bukunya sendiri. Baik akhlak tekan buku, ya kita hormati buku, karena jasa buku Anda bisa lulus. Bagaimana nasibmu kalau tidak ada buku? Bagaimana nasibmu jika tidak ada atom misalnya? Apa sih nulis? Di mana kalian nulis? Makanya di Ta'limul Muta'allim ada pelajaran namanya Ta'limul Muta'allim. Kita diajarkan bagaimana akhlak dengan pen, bagaimana akhlak dengan buku, bagaimana akhlak dengan guru, bagaimana akhlak dengan bangku pun diajarkan. Ini tulis nih arah nih apa namanya ini di mejanya, di bangkunya. Aran adalah Darmawan, tulis Awe. Namanya Lukman, ditulis Loek. Sekarang jadi masalahnya adik-adik, bagaimana nasibnya bangku ini kalau semua yang sekolah di sini tulis namanya? Ya, berbeda nasib bangku nih kayak. Bagaimana nasibnya meja ini kalau semua kalian tulis nama, tulis nama, tulis nama samaran? Makanya kita diajar akhlak juga dengan bangku. Ya, bagaimana nasibnya kita kalau tidak ada buku? Dengan buku kalian menulis apa yang pernah kalian diajarkan oleh bapak ibu guru. Kalau tidak ada buku, hanya mengandalkan otak, nasib-nasib pandai lulus. Dari itulah semua kita punya akhlak, kita hargai. Sampai diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatim ra'atunin nara bihirratin habasatha. Ada seorang perempuan, ada seorang wanita masuk neraka karena tidak berakhlak dengan meong. Meong ini dia kurung, dia penjarakan meong ini, dia tidak berikan makan minum sampai innalillah wa inna sampai meninggal dunia saudara meong ini karena kelaparan. Sebab dia siksa meong, tidak berakhlak dengan meong. Bagaimana akhlak dengan meong? Ya berikan makan, ya berikan minum, berikan kebebasan berkeliaran lalu pintu tikus. Tapi dia karena tidak berakhlak dengan meong, sebab itulah Allah menjadikan dia menjadi ahli neraka. Tidak berakhlak dengan meong menjadi ahli neraka. Bagaimana kalau tidak berakhlak dengan orang tua? Bagaimana kalau tidak berakhlak dengan bapak ibu guru kalian yang berjasa? Kalian bisa seperti ini, masya Allah hebat. Pandai berjilbab, masya Allah jilbabmu tajam-tajam itu. Pandai berpakaian seperti ini, bisa berbahasa Inggris, bisa matematika dan lain sebagainya. Semua itu jasa guru kali, jasa orang tua kalian. Nah ini sekedar meong tak ndek berjasa menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Dan itulah saatnya kalian bertaubat. Saatnya kita untuk berakhlak. Saatnya kita untuk memperbaiki akhlak diri kita masing-masing. Intinya semua kita punya akhlak masing-masing. Akhlak dengan sepatu, akhlak dengan sandal, akhlak dengan masker, akhlak dengan selapu pokoknya nih. Akhlak dengan motor. Ya motormu ya rapilah sesuai aturan polisi. Nih motor merongkot traktor kata. Dia tahu tane bergaya, wah ya akhirnya pretel lah apa namanya itu knalpotnya. Pokoknya terkenal begitu ya. Intinya adik-adik para siswa-siswi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya satu-satunya nabi dan rasul diberikan Isra dan Mi'raj oleh Allah. Apa sebabnya? Karena nabi kita adalah orang yang paling berakhlak, tidak pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala di masa hidupnya. Karena tidak pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala, beliau dihadiahkan, diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa peristiwa yang teristimewa dan yang paling mulia yang kita kenal istilah Isra dan Mi'raj. Yang kedua,
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah Isra dan Mi'raj oleh Allah karena saat itu Nabi kita berduka. Apa bahasa kita berduka? Bersedih. Apa yang Nabi sedihkan? Apa sebabnya Nabi berduka saat itu? Karena di tahun itu Nabi ditinggal oleh pamannya namanya Abu Bakar. Abu Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muthalib Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Aminah putri, terus bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, yang penuh suka duka. Lelah suara saya karena air putih terlambat datang. Untung gua ngenem di mobil baru ya. Itulah dia, kalau Abu Thalib itu adalah paman. Ini kayak ngenem Ustadz yang barangnya sudah. Ayo, enggak apa-apa, karena sudah niatnya bolehlah. Oke. Arah akal panitia pengajian separuh. Lamun undang tuan guru pilu dan ngaji tuan guru separuh kan berbeda. Ndik sediaan kursi penganjang hadiah rukah. Akal support panitia di sini ndak lah. Kan saya kan masih sehat, masih bugar, masih kuat untuk berdiri. Sebagian masjid